Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo Sobat Edukasi, bertemu lagi dengan saya tentunya hanya di AA Edukasi. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas materi dari Bahasa Indonesia, khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTP sederajat. Pada video kali ini, materi kita masih pada bab 7, yaitu mengenai jenis ataupun paragraf dan juga fungsi dari teks persuasi. Bagi kamu, tentunya yang masih saja bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, dan juga komen bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai jenis ataupun paragraf daripada teks persuasi. Dari sebuah bentuk dalam teks paragraf atau teks yang meyakinkan, pada sebuah paragraf atau teks atau yang meyakinkan bisa untuk dibagi dengan menjadi beberapa jenis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada teks persuasi politik, ada juga teks persuasi pendidikan, kemudian ada teks persuasi advertensi atau pengiklanan. Yang terakhir ada teks persuasi propaganda. Baik, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu teks persuasi politik. Persuasi politik ialah teks yang digunakan secara politis. Sebagai aturan, para pakar politik dan negara menggunakan persuasi semacam ini sebagai kebutuhan negara dan juga politik. Seperti misalnya pada saat ini, pada saat pandemi ini, pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guna menghambat penularan COVID-19 semakin meluas. Dengan begitu, teks persuasif juga berperan dalam mempengaruhi masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan anjuran pemerintah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya teks persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan biasanya digunakan dengan orang-orang atau oleh orang-orang tertentu yang terlibat dalam dunia pendidikan atau memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan sebagai mencapai sebuah tujuan dalam pendidikan. Misalnya, seseorang yang menggunakan persuasi pedagogik ialah guru yang dapat mempengaruhi siswanya sehingga mereka dapat dan suka membaca, belajar dengan giat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya teks persuasi advertensi atau iklan. Selanjutnya muncul persuasi iklan atau kepercayaan iklan yang menggunakan teks persuasif dalam dunia bisnis atau dunia usaha untuk memperkenalkan sebuah barang atau jasa. Persuasi iklan inilah yang dapat menyebabkan adanya seseorang konsumen akan membeli sebuah barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, yang kurang kredibel adalah ketika konsumen tidak dapat membeli barang yang diinginkan. Kemudian yang jenis yang terakhir yaitu ada namanya jenis teks persuasi propaganda. Informasi merupakan sebuah objek yang akan disampaikan dalam teks persuasi propaganda. Karena itu, dalam sebuah tujuan persuasi tidak berhenti dengan menyebarkan sebuah informasi saja. Selebihnya dengan suatu informasi yang diharapkan atau ingin dilakukan dan diketahui oleh pembaca ataupun pendengar. Teks persuasi propaganda ini adalah karangan berisi imbauan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai suatu hal. Teks semacam ini bisa ditemui di media massa seperti televisi, koran, majalah, ataupun media daring. Misalnya ada berita yang menjadikan informasi yang kurang akurat. Namun kebanyakan masyarakat kita di Indonesia ini selalu memakan informasi tersebut secara mentah-mentah tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Sehingga masyarakat terpengaruh terhadap informasi tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang menyimpang. Kemudian berikutnya ada fungsi daripada teks persuasif. Teks persuasif dapat bekerja dengan sangat baik dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi terkadang kita tidak menyadari bahwa kalimat yang kita gunakan adalah teks persuasif.
Di bawah ini adalah beberapa fungsi dari sebuah kalimat atau teks yang meyakinkan. Di antaranya yang pertama yaitu ada yang namanya sebagai seperangkat perintah yang digunakan sebagai memberikan adanya sebuah perintah terhadap seseorang secara langsung. Itu fungsi yang pertama daripada teks persuasi. Kemudian fungsi yang kedua dapat digunakan sebagai membentuk sebuah paragraf yang meyakinkan, yang mempunyai suatu tujuan yang hampir sama dengan teks yang meyakinkan tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga, materi dalam promosi telah digunakan untuk materi iklan yang dapat menginspirasi banyak konsumen untuk suatu produk, sehingga konsumen tersebut dapat terpengaruh untuk membeli produk tersebut. Dalam teks ini merupakan sebuah kalimat yang meyakinkan sering digunakan untuk media sebagai pembicara, mengundang, dan meminta seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan penulis. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai jenis ataupun paragraf dan juga fungsi daripada teks persuasi. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.